Biasa gue memberitahu kalian mengenai rekomendasi produk jualan yang laku di online. Tapi di video kali ini gue pengen kasih tau kalian 4 produk yang gue nggak bakal jual di online. Sebabnya kenapa nanti akan gue jelaskan per satu-satu produk yang gue nanti sebutkan. Kenapa gue memutuskan untuk tidak menjual produk yang modelannya seperti ini. Kalau misalnya kalian menjual produk ini, ya silahkan dilanjutkan saja. Ini berdasarkan opini gue pribadi. Ya ini pokoknya gua nggak mau dan nggak minat untuk menjual produk yang modelnya kayak gini lah. Bukannya nggak laku ya, tapi di sini gue memang mau skip aja jualan produk ini. Kalau misalnya mungkin kalian salah satu dari kalian menjual produk ini, ya tetap dilanjutkan aja. Cuman kalau gue memilih untuk tidak. Tentu saja produk-produk yang akan gue sebutkan ini akan gue jelaskan kenapa alasannya. Langsung aja kita gas ke nomor 1. Yang pertama, komputer dan laptop. Kenapa gue nggak mau jual komputer dan laptop? Karena gue tahu berapa margin jualan laptop baru. Kalau misalnya kalian menjual komputer atau laptop bekas, ya mungkin kalian masih bisa dapat profit yang lumayan lah. Dimana kalian benerin, kalian rombak lagi, atau mungkin kalian yang rakitan, itu masih oke. Tapi kalau misalnya menjual yang baru ya, komputer dan laptop baru, terutama lebih ke laptop ya, itu gue tahu banget marginnya tuh bener-bener aduh tipis banget. Mungkin bisa 0,3 sampai 2% aja per produk setelah dipotong biaya layanan. Nah karena produk ini lumayan mahal, udah gitu ya pada banting-bantingan harga juga, kayak sengaja dijual dipepet-pepetin, sehingga profit yang didapatkan juga kayaknya nggak sebanding dengan harga produk. Dan juga produk ini kan lumayan gede ya, lumayan resiko nih kayak laptop. Itu gede, kalau kebanting juga bahaya, kemudian juga hardusnya gede, jadi lumayan makan tempat, marginnya juga nggak seberapa. Nah kenapa gue bisa bilang seperti ini? Kebetulan dulu gue pernah megang head of distributor laptop yang megang semua brand jenis laptop ya. Gue nggak perlu sebutkan nama brandnya apa, tapi intinya dia adalah head of distributor di mana dia menjual segala jenis brand untuk laptop. Nah ketika gue ngecek, wah gila ini profitnya tipis banget. Udah gitu dipotong biaya layanan, kayaknya nggak worth it gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mungkin banyak reseller, penjualan offline-nya bagus, kemudian sekali belinya juga kuantitinya banyak-banyak, ya ini fine. Kalian tetap masih bisa jualan. Di online-nya cuma buat selingan doang. Nah, gue akuin ya, untuk penjualan offline sendiri, untuk head of distributor, itu sekali keluar bener-bener banyak. Masuk 1000 unit, hari itu bisa langsung keluar 1000 unit, udah ada yang booking, misalnya kayak gitu. Itu agak mind blow juga, gue tahu banget. Tapi kalau untuk jual di jual di online yang satu piece, kayaknya gue memilih untuk tidak dulu deh jualan kayak ginian. Yang kedua, air conditioner atau AC. Air conditioner atau AC, gue juga skip jualan produk ini karena unitnya besar dan harganya juga mepet banget. Tapi gue tahu pemain-pemain yang jualan AC itu rata-rata ngambil profit dari ongkos kirim atau jasa pemasangan, atau mungkin jasa untuk servis. AC-nya udah panas, itu bisa. Nah, kenapa tadi gue bilang lebih ke ongkos kirim? Biasanya itu mereka jual di online udah agak mepet. Harganya pepet-pepetan karena kan udah banyak yang jual juga ya untuk AC. Nah, rata-rata pengiriman cuma pakai invoice aja teman-teman. Nah, untuk dikirimkan ke alamat kita, itu pakai armada dari dia sendiri. Dia yang kirimkan. Dan dia yang sebutkan nominalnya berapa. Untuk Jabodetabek sendiri, biasanya mereka buka harga untuk ongkos kirim itu rata-rata 300.000 sampai 500.000. Ya, mereka ambil profit dari sana teman-teman. Karena kalau mengharapkan dari satu unit AC doang, kayaknya nggak seberapa profitnya karena dipotong biaya layanan juga. Kalau kita ngomongin secara demand, laku nggak untuk jualan AC? Laku. Kenceng nggak? Lumayan kenceng. Nggak disangka-sangka kan jualan AC itu tiap hari bisa ada orderan dan lumayan-lumayan juga. Namun kalau misalnya kalian tidak bisa memprovide yang namanya tadi ongkos kirim, kalian kirim dengan sendiri untuk area-area lokasi kalian, atau mungkin kalian tidak ada jasa-jasa kayak jasa pemasangan, atau mungkin jasa-jasa servis, kayaknya cuannya kurang ya. Jadi menurut gua kalau misalnya lu bisa ada provide jasa-jasa, kemudian lu juga ada armada untuk mengirimkan, ya masih oke lah untuk jual di online. Ya untuk nambah-nambah database customer aja sih, lebih tepatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya secara online-nya aja ya, penjualan satu unit di online itu ya kurang. Udah gitu juga AC kan berat banget ya, bener-bener berat, gede. Jadi kayaknya agak males gue jualan AC. Tapi gue tahu AC
lumayan kenceng kok. Yang ketiga, buku. Kenapa gue nggak mau jualan buku? Sekali lagi gue bilang, bukan berarti buku nggak laku. Tapi kan namanya gue jualan di online, bisnis online, gue berharap gue menjual produk yang demand-nya bagus, penjualannya oke, terus permintaannya juga beraneka ragam, orang-orang segala macam orang bisa beli. Cuman kalau buku sendiri, gue tidak begitu suka untuk jualan buku. Tapi kalau misalnya kalian jualan buku, ya udah silakan tetap go ahead. Tapi kalau gue memilih untuk tidak. Karena menurut gue buku sendiri itu susah untuk di tracking. Peminatnya juga yang tahu-tahu aja dengan bukunya. Ibarat mau di boost juga berat. Karena volume pencariannya juga nggak besar, udah gitu buku bisa laku kebanyakan peminatnya dari yang pertama, siapa yang menulis buku tersebut. Yang kedua, pembahasan dari buku tersebut. Yang ketiga, ada sosok yang membranding buku tersebut. Jadi bukan faktor kebutuhan sehari-hari, makanya gue kurang minat untuk jualan buku, iya. Tapi kalau lu ada kenalan toko-toko buku raksasa yang bisa lu jual beraneka ragam buku, ya silahkan disikat aja. Nah jadi kan kadang-kadang ada faktor dimana misalnya ada influencer, dia bilang, ya gue bisa mengerti ini karena gue baca buku ini. Atau mungkin gue mengetahui ada penulis-penulis buku yang memang kayaknya oke banget nih untuk diikutin. Jadi faktor lakunya itu tuh bukan karena produknya, tapi siapa penulisnya atau mungkin ada sosok influencer yang membahas dan dia bilang kayak buku ini tuh oke untuk dibaca, untuk kita belajar. Jadi menurut gue kayak ya mau di tracking juga sulit, mau di boost juga sulit. Cuman saran dari gue sih kalau misalnya kalian jualan buku ya pinter-pinter nge-branding lah. Kalau enggak sih agak berat ya. Yang keempat, bunga artifisial. Gue sih nggak gitu serak ya untuk jual bunga artifisial. Tapi gue tahu kalau lu punya beraneka ragam bunga cukup lengkap, pasti toko lu bakal mantep-mantep aja. Udah gitu secara branding bunga artifisial juga jarang dibahas teman-teman. Kalau kita buka di sosmed ya. Mungkin kalau misalnya ntar ada sosok influencer yang memulai duluan dan bisa viral, mungkin penjualan bunga artifisial bakal heboh banget. Cuman so far rata-rata untuk penjualan bunga artifisial kalau lu udah terbranding dengan baik, tokonya sih laku-laku aja. Apalagi kalau misalnya lu bisa provide jasa, kayak jasa dekorasi, atau mungkin lu udah package khusus kayak misalnya untuk package ulang tahun, atau package gift, package wedding, untuk bunga-bunga yang udah lu atur sedemikian rupa, dijualnya pakai package. Itu sih bisa-bisa aja, profitnya juga lumayan. Tapi secara pribadi karena gue kurang minat dengan bunga dan gue kurang mengerti soal bunga, jadi gue memutuskan untuk tidak menjual bunga artifisial. Tapi saran dari gue, kalau misalnya teman-teman di sini pengen jual bunga artifisial, ya rajin-rajin bikin konten lah, supaya terbranding juga. Kemudian orang-orang juga aware dengan bunga-bunga ini tuh fungsinya apa, terus secara warnanya ini ibaratkan apa. Lalu bunga ini tujuannya lebih ke untuk apa, kayak gitu kan. Kan biasanya ada bunga-bunga ya, bunga ini khusus untuk kayak acara kebahagiaan, bunga ini cocok untuk cinta dan sebagainya. Itu kayaknya masih fine lah. Cuman kalau gue sih memilih untuk tidak menjual bunga ya teman-teman ya. Nah guys, itu adalah 4 produk yang gue secara pribadi, sekali lagi gue tekankan ya, gue secara pribadi gue tidak minat untuk jualan di online. Apakah demand-nya ada dan apakah produknya laku? Tentu saja demand-nya ada, produknya juga tetap pasti bisa laku. Kan gue juga suka bahas di video-video gue, semua produk itu pasti ada demand-nya. Cuman yang membedakan adalah seberapa besar sih demand-nya, kemudian lu suka gak untuk jualan produk tersebut. Kalau misalnya lu tidak suka jualan produk tersebut, ya kayaknya kurang serak ya. Ya dimana lu jualan produk ini tapi lu sendiri aja tidak mempelajari atau tidak suka menjual produk tersebut, kayaknya agak aneh gitu. Udah gitu namanya bisnis kan kita pengen progresnya bisa berkembang terus. Tapi kalau misalnya demand-nya kurang, ya gimana mau berprogres tokonya gitu teman-teman. Oke guys, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi gue bilang gue tidak menyudutkan buat teman-teman di sini yang jualan produk ini. Kalau kalian mau tetap mau jualan, ya jualan aja, go ahead. Tapi gue secara pribadi gue tidak. Jadi bukan berarti gue bilang tidak laku untuk semuanya ya. Ini untuk gue pribadi saja teman-teman. Oke, sekali lagi ucapkan terima kasih buat teman-teman di sini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya soal jasa konsultan bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Sekali lagi ucapkan terima kasih dan semoga kalian mendapatkan insight baru. Rio Gandhi, peace out.